dalam data Cisco P2MI kita itu mencatat kurang lebih sekitar 5.200.000 5.200.000 pekerja migran yang ada di luar negeri. Data 2024 itu kurang lebih sekitar 252 triliun remitansinya, devisanya, kompetensinya diperhatikan, skillnya iya, soft skillnya iya, bahasanya iya. Kalau semua itu terpenuhi, mereka di luar negeri, berangkatnya migran, pulangnya pasti jurang. Hai Genasta, kita kembali lagi di podcast yang akan membahas hal-hal seru. Dan tidak ada di podcast-podcast yang lain, hanya ada di Go Podcast Gamanamon. Ini ngomong-ngomong begini, enggak ngomong. Namanya gini. ini kali ini agak-agak nervous kayaknya ini. Ini padahal penonton bayaran loh ini. Iya. Ini penonton bayaran yang kita hadirkan memang. Dan kali ini kita spesial akan membahas satu hal yang kelihatannya ini sangat serem. Kenapa? Karena seringkali banyak kasus terkait dengan pekerja migran Indonesia. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh negara? Dan kali ini pemerintahan Pak Prabowo sudah merubah dari badan menjadi ke kementerian. Hari ini kita akan ngobrol seru terkait dengan bagaimana penataan pekerja migran Indonesia langsung dengan informasi A1-nya. Kita sambut langsung, inilah Bro Wamen, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selamat siang Bro Wamen. Siang Kang Asep, gimana kabar? Saya panggilnya Bro Wamen aja ya. Bro. Karena masih muda ini. Alhamdulillah masih muda. Sibuk dengan pekerjaan sehari-hari? Ya, tentu sangat sibuk, lumayan. Apalagi pasca dilantik oleh Bapak Presiden dengan beragam arahan dan berbagai harapan dan ekspektasi dari masyarakat, ya tentu kita harus siap sedia selama 24 jam. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran ini kan sebelumnya badan ya? Yes. Berarti memang ada satu langkah langkah maju. Political will betul. dari Pak Presiden. Yes. Kebetulan ini lukisannya betul. luar biasa ya. Ya, ini inspirasi dari kawan saya ini di Makassar. Beliau buat desain dan saya izin beliau untuk menuangkan dalam satu lukisan ini. Wah, iya luar biasa. Ini jadi penyemangat. Penyemangat tentu. Bahwa kita siap untuk berjuang untuk bangsa ini. Betul. Termasuk kita jadi garda depan pekerja migran. Iya. Khususnya begitu. Inilah yang menginspirasi. Jadi di sini tuh kita ada souvenir. Nanti Kang Asep kita kasih juga. Siap. Baju kaos. Tulisannya itu Sang Patriot. Sang Patriot. Itu terinspirasi dari beliau? Terinspirasi dari beliau. Nah, makanya tulisan di belakang baju kaos itu 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Nah, ngomong-ngomong, sebelum kita mulai ke topik nih, Bro Wamen, apa yang pesan yang disampaikan oleh beliau ketika Bro Wamen diamanati untuk mengemban amanah yang menurut hemat saya itu ini tidak mudah nih, terkait dengan perlindungan pekerja migran yang ada di Indonesia. Yang pertama, beliau berharap kita mampu menekan semaksimal mungkin hal-hal yang mengeksploitasi para pekerja migran kita atau calon pekerja migran Indonesia. Dan yang kedua, kita berharap bahwa sektor pekerja migran ini ikut menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi. Jadi dia menjadi instrumen ekonomi growth dari pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Iya. Nah, pekerja migran selama ini kan dianggap sebagai pahlawan devisa. Sangat begitu ya. Ada makna lain tidak yang selain pahlawan devisa? Iya, jadi gini. Yang harus dipahami bahwa para pekerja migran kita yang dalam data Cisco P2MI kita itu adalah salah satu sistem informasi pekerja migran yang ada di kementerian ini itu mencatat kurang lebih sekitar 5.200.000. 5.200.000 pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan mau tidak mau, sadar tidak sadar, ke 5.200.000 orang itulah yang selama ini bekerja tanpa kenal lelah di luar negeri. Iya. Itu untuk selain menyambung hidup,
termasuk mungkin menumbuhkan mimpi-mimpi yang mereka punya untuk keluarganya yang ada di Indonesia. Inilah yang melakukan transfer uang, dan itu otomatis menggerakkan ekonomi akar rumput. Iya, betul. Data 2024 itu kurang lebih sekitar 252 triliun remitansinya, devisanya. Dan itu semua dikirim ke keluarga-keluarga mereka yang ada di daerah-daerah, yang ada di kampungnya masing-masing. Itu yang mereka pakai belanja kebutuhan sehari-hari, bayar sekolah, kebutuhan sekolah, dan lain sebagainya. Ada yang bangun rumah? Ada yang bangun rumah, makanya kalau Bang Asep ya, kita kalau di Jawa Barat seumpamanya itu kayak daerah Cirebon, Indramayu gitu ya, bisa dicek itu, ada kampung-kampung itu yang orang bilangnya itu rumahnya itu rumah sakit. Kenapa itu? Karena rumahnya bagus, nanti ditempatin, begitu yang punya sakit. Jadi pulang dari luar negeri, sakit, itu baru dia tempatin rumahnya. Dan tentunya, rumahnya bagus-bagus. Tentunya hal itu tidak diharapkan dong sebenarnya ya. Tidak diharapkan, makanya Bapak Presiden Prabowo Subianto itu menekankan supaya tidak ada lagi eksploitasi. Zero toleran terhadap eksploitasi. Nah, begini Bro Wamen. Yang kami dari jurnalis ya, tangkep, yang kami baca begitu. Persoalan pekerja migran selama ini itu kayak seolah tidak ada ujungnya nih. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya apa roadmap yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pekerja migran ini? Iya, memang dalam hal tata kelola bisnis ataupun pekerjaan yang melibatkan manusia, manpower, itu memang sesuatu yang akan bergulir terus-menerus. Di luar ada supply and demand, kita berhadapan dengan kultur yang berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda, kemudian ya yang umum-umum jenis kulit berbeda, dan lain sebagainya. Sehingga ini yang membutuhkan penyesuaian. Dan dalam perjalanannya kita melihat yang banyak terjadi seperti yang Abang tadi sampaikan itu, kekerasan dan lain sebagainya, itu rata-ratanya adalah orang-orang yang menjadi pekerja migran lewat jalur-jalur ilegal, unprocedural, undocumented. Dia menempuh jalur yang tidak lewat jalur resmi lah. Sehingga begitu dia ada di negara penempatannya, itu sangat minim proteksi. Tetapi salah satu kehebatan dari bangsa kita ini, karena kita terkenal sebagai bangsa yang punya doktrin kebangsaan yang kuat, yakni menjaga seluruh tumpah darah Indonesia, apapun statusnya, begitu dia terjadi satu dan lain hal, masalah di luar negeri, itu pasti negara akan hadir. Dan itulah yang kita lakukan. Semenjak saya dilantik sampai hari ini, itulah yang kami lakukan. Termasuk WNI yang kemarin katanya menculik di Jepang itu? Yes. Apa yang dilakukan negara tuh? Kita mulai berkoordinasi dengan KBRI, lalu kita meminta kepada kuasa kekonsuleran untuk berkomunikasi, dan yang berikutnya kita tentu akan menyiapkan langkah-langkah hukum dan perlindungan. Jadi meskipun masyarakat menempuh melalui jalur ilegal, ketika terjadi sesuatu, negara tetap hadir. Diwakili oleh kementerian ini. Dan kami tidak sendiri. Dalam penyelesaian, dalam beberapa hal yang Bang Asep mungkin masih ingat, kasus penembakan di Malaysia itu kita dibantu oleh atase kepolisian yang ada di Malaysia, dibantu oleh kawan-kawan KBRI, oleh Kementerian Luar Negeri. Waktu kemarin kita menyelamatkan warga kita yang di Myanmar itu, kurang lebih sekitar 500 orang. Itu juga dengan Menko Polhukam, dengan atase kepolisian, dengan Kementerian Luar Negeri. Seperti itu, Bang Asep. Iya, terkait dengan ini yang suka ilegal-ilegal. Yes. Memang ya itu tadi, orang Indonesia kadang kreatif begitu. Iya. Menurut Bro Wamen, kira-kira analisis apa? Kenapa sih kok orang di kita itu masih suka yang ilegal-ilegal? Ya, salah satu tantangannya memang adalah akses informasi. Dalam beberapa case yang kita dapati, saat kita tanya dialog, kenapa pilih jalur ilegal? Rata-rata banyak yang tidak tahu. Mereka beranggapan bahwa begitu pegang KTP dan paspor, itu sudah selesai masalahnya. Padahal ada serangkaian lagi yang mereka harus ikuti. Dan Bang Asep,
akses untuk menjadi pekerja migran yang legal Ya. itu sangat mudah didapatkan. Sebenarnya mudah. Sangat mudah didapatkan. Kita ada di kurang lebih sekitar 24 provinsi. Kami punya balai pelayanan, Iya, iya. penempatan dan pelindungan. Termasuk pelatihannya mungkin, Pak Wali? Pelatihan lebih luar biasa lagi karena data dari teman-teman Dirjen Bina Lavoltas di Kemenaker itu kurang lebih sekitar 14.000 LPK yang tersebar di Indonesia. Dan khusus untuk LPK luar negeri itu kurang lebih ada 3.000. dan itu disesuaikan dengan kebutuhan Tentu negara tujuan. negara tujuan. Ya sejauh ini kan rata-rata ini yang sekaligus saya luruskan Bang Asep ya lewat momen yang baik ini. Jadi kita tuh menempatkan dua. Satu yang high skill, Oh ya. yang kedua itu yang low skill. Nah, yang low skill ini di situ ada housemate, ada ART, gitu ya. Kemudian yang high skillnya ini ada nurse di situ, ada manufaktur dan lain sebagainya. Berarti citra bahwa pekerja migran ini apa ya masih ya pekerjaan yang kedua begitu ya. Itu sebenarnya tidak betul ya. Karena di luar juga ada pekerjaan-pekerjaan yang cukup bergen. Ya sangat bergengsi karena begini, kita harus paham sekarang dunia bergerak ini tidak seperti lagi mungkin waktu kita masih kecil. Iya. Dunia sekarang ini sudah borderless. Betul. Dan yang kedua, ada satu fenomena yang sekarang ini terjadi di negara-negara yang maju. Seperti Jepang, Korea, Jerman, dan kemarin saya kontakkan dengan duta besar Hungaria gitu ya, yang kita sebut dengan aging population. Ada krisis kependudukan. Yang jomblo tidak mau nikah, yang nikah nggak mau punya anak. Itu di Jepang katanya terjadi tuh sekarang. Terjadi dan dia sudah mengalami kurang lebih hampir 15 tahun, 15-20 tahun. Iya. Dan diprediksi sampai beberapa puluh tahun ke depan hal ini masih terjadi. Karena competitiveness yang terjadi di negaranya. Nah, ini yang membuat negara-negara yang punya bonus demografi, jadi punya surplus tenaga kerja tanda kutip fresh, produktif, itu mau tidak mau harus mengambil peran itu. Makanya kita di diskusi di internal Kementerian KP2M ini sudah menyampaikan bahwa Indonesia harus mengambil peran sebagai salah satu poros ekonomi dunia dalam sektor penyiapan sumber daya yang unggul, sumber daya manusia yang unggul. Nah, terkait dengan penyerapan tenaga kerja nih, kemarin kan sempat viral tuh. Pak Menteri, Pak Harding menyampaikan kalau nggak salah di Semarang, bahwa menganjurkan untuk ayo cari kerja di luar negeri. Cuman ditangkapnya, loh, kok malah disuruh ke luar negeri nih? Itulah diskursus ini kita ya, diskursus media sosial kita. Media sosial tuh. Yang itu tidak sejalan dengan, ingat nggak dulu beberapa bulan yang lalu, 3-4 bulan yang lalu, ada hashtag yang sempat viral itu. Kabur aja dulu. Namanya hashtag kabur aja dulu. Kalau saya mau jadi itu seolah tidak berlanjut gitu kan. Nah, padahal Pak Menteri sebenarnya ingin melanjutkan hashtag itu gitu loh. Apa itu hashtagnya? Hashtag kabur aja dulu. Dengan bekerja di luar negeri, dengan tambahan hashtag pergi migran, pulang juragan. Wih, luar biasa. Ini dari Bro Wamen, satu quote yang menurut saya bagus. Pergi migran, pulang juragan. Itu bukan quotes, itu sudah semacam jadi jadi tagline dari kementerian dan motivasi. Dan motivasi karena semenjak kita menjadi satu kementerian, kita di sini ada 4 direktorat. Ada promosi, ada penempatan, pelindungan, dan yang paling utama adalah pemberdayaan. Sebenarnya dari kalau saya lihat tadi dari sisi direktoratnya saja sudah jelas ya. Tupoksinya, hulu dan hilirnya sudah jelas. Untuk cari pasar kerja, job order yang betul-betul oke gitu ya. Yang ketersediaan sumber daya dalam negerinya juga ada, itu di-handle oleh Dirjen Promosi. Untuk menyiapkan tenaga kerja handal, kemudian menyiapkan kelembagaannya, itu oleh Dirjen Penempatan. Terkait satu dan lain hal, begitu ada masalah, itu diurus oleh pelindungan. Keluarga, pekerja migran, begitu ingin pulang, membangun usaha sendiri, supaya tetap berdaya, itu diurus oleh Dirjen
pemberdayaan. Bagi masyarakat saya sangat tidak habis pikir kalau mereka masih cari-cari yang ilegal, Iya, betul. membahayakan Iya, betul. keselamatan, Betul. terus kemudian ketika terjadi apa-apa akhirnya Iya. yang jadi mohon maaf ya, yang Iya. harus cuci piring ya pemerintah Iya, juga, betul, yang kadang dihajar habis-habisan di media sosial. Ya, pemerintah bahwa juga. kita punya tanggung jawab oleh undang-undang dan Hmm. yang berikut doktrin kebangsaan kita untuk menjaga segenap tumpah darah Indonesia, Tapi kita tetap sangat mewanti-wanti. supaya masyarakat kita, warga kita itu memperhatikan, melakukan check and recheck Ya, terhadap ya. informasi-informasi terkait pekerja migran yang ada di luar negeri, peluang-peluang bekerja di luar negeri. Nah, Dan itu Bang, jangan salah, itu tidak hanya orang-orang buta huruf loh yang disasar itu. Mohon maaf, kemarin kejadian di Myanmar kan, Iya, mantan iya. anggota DPRD Indramayu itu Masuk jadi masuk dalam skema penempatan ilegal. ternyata tidak hanya Viral kita ini akhirnya- Bro Amen, ini penonton ilegal. Ini Iya, kalau iya, kalau iya, tidak iya, kita pekerjakan seperti ini, Iya, mereka iya, juga iya. berpotensi jadi ilegal ini. Untung aja kita berdayakan gitu ya. Iya betul. Nah, ngomong-ngomong ini untuk penempatan tadi bonus Ya. demografi Ya. bonus demografi disinggung begitu dan ini jadi PR. Iya betul. Pak Presiden beliau sudah punya komitmen bagaimana Yes. membentuk SDM yang unggul, Yes, kemudian betul. lapangan pekerjaan dan lain Yes, sebagainya. Yes. Sebenarnya apa sih peluang untuk generasi muda nih? Yang mungkin tadi disampaikan kan bahwa jadi pekerja migran itu tidak hanya jadi ART. Ya, betul, Ada yang betul. lebih bergen. Ya, ya. Gajinya bisa Yes. berkali lipat dan pulang Ya, bisa ya, jadi betul, juragan. betul. Apa ya? Salah satu case yang masih menghangat 2 hari ini kemarin saya memimpin bilateral meeting dengan Undersecretary Kementerian Tenaga Kerja dari Qatar. Beliau menyampaikan bahwa di Qatar itu beberapa job yang selama ini juga sudah ada kayak caregiver, kemudian nurse, suster, lalu ada manufaktur dan lain sebagainya. Mereka juga sudah mulai mencari tenaga-tenaga handal di bidang digitalisasi. Oh, industri kreatif. Industri kreatif. Sampai ngomong soal blockchain. Jadi, dan saya kira generasi muda kita kan sangat banyak. Yang minat hal tersebut. Betul. Yang kreatifnya tidak tersalurkan ikutnya di game judi online. Main game tapi sambil judi online kan. Iya, sekarang banyak sekali tuh judi online tuh. Luar biasa. Luar biasa. Dan ternyata di negara-negara Middle East itu hal seperti itu sudah menjadi satu kebutuhan yang sangat mendesak. dan hal yang sama di Eropa Timur pun meminta hal yang sama kepada kita. Jadi kita pikir bahwa Ini menjadi peluang nih agar Indonesia ikut tampil menjadi poros baru ekonomi dunia. Karena sekarang, Bang, seluruh dunia itu kan betul-betul mengeksplor apa yang mereka punya di negaranya. Betul. Yang punya sumber daya alam dieksplor luar biasa, Iya. yang punya pariwisata demikian, punya budaya kayak yang lagi happening dalam 10 tahun terakhir ini Korea melakukan K-pop. hal yang Iya. sama lewat K-popnya. Iya. Dan saya kira di Indonesia tidak ada salahnya Iya. kita menyatakan bahwa terkait penyiapan sumber daya handal ya, itu Indonesia siap. Nah, kadang kan begini, ada pandangan ini, Bro Wamen. Pandangan miring terkait dengan Gen Z yang mereka generasi cengeng nih, Iya, mereka iya, nggak iya, siap iya. bekerja. Iya, iya, Sebenarnya iya. apakah betul begitu atau sebenarnya enggak nih? Generasi kita itu Wah, siap bertarung iya. kok. Kalau itu saya mau menjadi juru pembela itu. Gen Z kita itu adalah generasi-generasi yang mereka punya cara pandang tersendiri terhadap kehidupannya. Punya pendekatan tersendiri terhadap zamannya. Generasi Z ini kan generasi-generasi yang lebih lebih responsif sebenarnya dengan perubahan yang ada. Kalau kita dulu zaman Iya, kita milenial. Kang Asep ya, milenial. Untuk berubah satu model ke model yang lain mungkin butuh setahun. betul. Paling cepat 6 bulan. Mereka ini hitung harian. Switch-nya cepat. Switch-nya sangat cepat. Dan mereka melakukan elaborasi informasi juga sangat cepat. Real time. Apa kejadian di mana mereka langsung bisa cross check sangat cepat. Iya. Kita kalau semuanya dulu saya ingat sekali di kampung di Makassar kalau ada orang pulang dari Jakarta, Iya. itu kita sudah buatkan dia forum sendiri tuh. Kira-kira apa sih kejadian di Jakarta? Wah, ini orang ibu kota nih Orang datang ibu kota nih. datang. Gitu. Iya kan? Nah, kalau sekarang ini kita sudah
sudah tidak bisa. Mereka bisa mengakses sendiri. Monas itu bagaimana, Dubai itu bagaimana, apa namanya, Italia, Roma itu bagaimana. Sudah sangat cepat. Ini yang salah seorang wartawan juga di New York itu, L. Freeman mengatakan bahwa masa sekarang itu disebut the age of acceleration. Zaman yang serba cepat, sangat cepat. Malah kadang kita yang tertinggal. Iya betul ya. Kita kalau udah dengan Gen Z itu Bang, kadang mereka ngomong apa kita agak roaming sedikit. Betul. Untung masih bisa ngecek di Google kita kan. Ini apa ini? Istilah-istilahnya aja yang Istilah kita kadang, udah. Waduh, ketinggalan juga nih begitu. Nah, sebagai wakil menteri yang ditunjuk oleh beliau Siap. mewakili generasi muda, Iya. meskipun bukan Gen Z, Iya. tetapi ya gayanya masih Gen Z lah begitu. Apa yang Bro Wamen tangkap terkait dengan peluang masa depan Gen Z kita menghadapi era bonus demografi? Ya, saya kira dengan akses ke pusat-pusat informasi yang bisa lebih cepat dan bisa didapatkan secara real time, ini menjadi satu peluang tersendiri. Karena pasar kerja luar negeri ini membutuhkan satu orang-orang, modal dasarnya itu adalah kecakapan bahasa. Dan mereka sekarang cacis-cus. Cacis-cus. Di sini ada Bro Vicky Naki, pernah berkali-kali berkunjung di sini dan oleh Pak Menteri ditunjuk sebagai duta bahasa. Itu kan tidak kursus langsung. Oh ya? Dia hanya buy online loh itu. Lalu setelah dapat kursus online lewat YouTube gitu ya, dia praktekkan dengan Ome TV, dia cek dengan orang Spanyol, dengan orang Rusia, dan hal ini bisa dilakukan oleh siapapun. Kemarin saya dari Palangkaraya dengan Sarah, Rahayu Saraswati, Ketua Umum Tidar, beliau menyampaikan bahwa sudah ada penggiat AI juga yang menyiapkan untuk kursus-kursus kesiapan bahasa tadi itu. Sehingga tadi akses masalah terkait bahasa, lembaga yang menyiapkan dan lain sebagainya itu tidak jadi isu utama di Gen Z kita. Mereka bisa akses kapanpun dan mereka kan sangat dekat dengan Gadget gadget kan. Jadi ya hampir setiap hari gadget. Kehidupannya sudah di gadget. Nah, makanya saya kira kendala itu tidak jadi masalah. Jadi sebenarnya tidak ada masalah yang mau bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri selama itu prosedurnya benar, kemudian keluar negeri bisa membawa nama baik Indonesia, itu nggak jadi masalah sebenarnya. Dan kalau Abang tadi cerita tentang gaji, jangan salah. Sebutlah seumpamanya gaji perawat di Korea. Itu 27 juta. 27 juta. Iya, tahun pertama. Dan bisa naik setiap tahunnya. Dan yang dirawat ini cantik-cantik loh, sama dengan iya kan? Kan beda nih kalau yang dirawatnya cantik kan semangat nih, gitu kan. Nanti doanya jelek itu Bro Wamen. Iya. Kalau di sana, semoga ini orang pada sakit. Ya, ketemu yang cantik-cantik sama cakep-cakep gitu. Terus 27. di Jerman, di Jerman. Di Jerman itu caregiver kita itu bisa tembus sampai 30 juta. Wow. Menarik juga ya ternyata ya. Di Amerika apatah lagi, yang sudah lolos prometri itu, waduh, gajinya 60-70 jutaan. Pantesan kalau balik ke Indonesia jadi juragan tadi begitu. Jadi juragan, makanya tadi Dirjen Pemberdayaan kita itu salah satunya ya punya literasi keuangan. Supaya ini, nah ini mungkin ada tips. Kadang ada yang tadi yang Bro Wamen sampaikan bahwa bekerja kemudian jadi juragan, buat rumah dan sebagainya. Ada juga tapi kalau saya lihat di media-media begitu yang pulang ternyata uangnya habis nih, nggak dapat apa-apa nih. Ada nggak tips yang bisa diberikan? Ya memang di kami itu ada namanya 5 siap. Siap administrasi, siap fisik, siap mental, kemudian siap dokumen, dan yang terakhir itu siap visi. Orang berangkat itu sudah harus mempersiapkan visinya apa. Dia ke Malaysia seumpamanya untuk apa? Apa kebutuhannya di dalam negeri? Dia ke Singapura bekerja untuk apa? Dia ke Korea, ke Jepang untuk apa? Dan itu memang beragam kebutuhan ya. Ada mungkin yang karena kebutuhan anak supaya bisa lanjut sekolah.
ada yang untuk hunian, punya rumah, ada memang yang untuk scale up pengalaman, memperluas jejaring dan lain sebagainya. Visinya itu harus jelas. 5 siap itu tadi. 5 siap. Sebenarnya komplit ya kalau saya tadi dengar dari sisi direktoratnya, visi semua sudah. Maka sangat disayangkan kalau masih ada masyarakat-masyarakat yang menempuh jalur-jalur yang ilegal. Ya, kemudian itu bisa membahayakan. Sangat-sangat. Makanya kita dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Tenaga Kerja, dengan Kementerian Desa, itu sudah menandatangani sebuah surat edaran bersama. Dengan harapan perangkat-perangkat desa juga ikut membantu. Perangkat-perangkat pemerintahan sampai di tingkat lurah desa itu turut membantu memberikan akses informasi bagaimana menjadi pekerja migran yang aman, nyaman, dan legal. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Ini infonya A1 dan tidak didapatkan di podcast yang lain loh, Ya, begitu betul. ya. Berarti dari pusat sampai ke desa ini sebenarnya sudah terintegrasi. Sudah terintegrasi. Sehingga masyarakat sebenarnya kalau mungkin ya mau ke Jakarta ini, jauh nih betul. ongkosnya. Ya, betul. Gitu kan, ke desa-desa aja ditanya nih. Dan kita memang kan sudah punya kantong-kantong ya, kantong-kantong pekerja migran. Dan jangan salah Bang, ada satu yang unik. Ada beberapa jenis-jenis pekerjaan di luar negeri yang orang luar negeri itu sudah menangkap kesan bahwa ini yang terbaik dari Indonesia. Contoh di Jerman, saya tanya wakil duta besarnya waktu kami ada joint committee itu, kenapa sangat fokus kepada Indonesia? Orang Jerman itu senang sama perawat-perawat dari Indonesia karena mereka punya empati, punya kehangatan. Kalau dia punya keramahan, keramah-tamahan kita punya. Penduduk kita udah nggak usah khawatir urusan itu. Dan itu ternyata di negara-negara Eropa sangat berkesan. Sangat berkesan. Di Arab Saudi. Saya disampaikan oleh teman-teman yang baru berkunjung dari sana, kepala-kepala rumah sakit, direktur-direktur rumah sakit di Saudi, itu pasiennya selalu mencari perawat-perawat dari Indonesia. Ditanya, are you Indonesian? Kalau bilang yang lain, no, saya cari yang Indonesia. Wih, luar biasa. Begitu. Kenapa? Satu, tadi kita punya keramah-tamahan. Yang kedua, mohon maaf, kita itu pekerja-pekerja kita itu dianggap masih memperhatikan kebersihan dirinya. Jadi attitude dijaga begitu. Selain ada skill, kemudian attitude juga dijaga sehingga itu jadi ketertarikan tersendiri. Kompetensinya diperhatikan, skillnya iya, soft skillnya iya, bahasanya iya. Kalau semua itu terpenuhi, mereka di luar negeri berangkatnya migran, pulangnya pasti juragan. Pasti juragan. Tepuk tangan dulu dong. Ya, Ginasa. Berikut tadi kita ngobrol dengan Bro Wamen Zulfikar Ahmad Tawala dan saya yakin dari kalian semua yang tadinya mungkin agak berpikir 2 kali untuk jadi pekerja migran karena kadang orang bekerja migran ini dianggap sebagai hanya pilihan kerja nomor 2 lah begitu. Tetapi dengan hari ini di pemerintahan Pak Prabowo sudah menjadikan Badan Pekerja Migran menjadi kementerian, ini jadi salah satu komitmen dari pemerintah kita dan ternyata tadi obrolan kita dengan Bro Wamen luar biasa, pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatunya. Jadi jangan lagi ada pekerja migran yang menggunakan jalur-jalur ilegal. Karena kalau ada apa-apa, ternyata pemerintah juga, negara juga yang kemudian, mohon maaf dalam tanda kutip, kena getahnya. Begitu. Mari kita jadi pekerja migran yang cerdas, kita bawa nama Indonesia di hadapan negara-negara tujuan sebagai negara yang ramah tadi disebutkan, sebagai negara yang punya attitude, dan sebagai negara yang siap bekerja sama untuk sama-sama maju dengan negara tujuan. Demikian podcast kali ini. Mudah-mudahan bisa diterima oleh Gen Asta semuanya dan kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen podcast kita kali ini. Ya, like, subscribe, dan komen podcast Go Podcast. Dan tentunya kalian harus nonton Go Podcast karena tidak ada pembicaraan yang kita bicarakan kemudian dibicarakan di podcast-podcast yang lainnya. Tetap simak Go Podcast. Gak mau. Gak